Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah biografi seorang ulama besar, selamat mendengarkan, semoga bermanfaat. Awal mula menuntut ilmu. Ilmu yang pertama kali dikuasai adalah Al-Quran hingga ia hafal pada usia 15 tahun. Ia juga mahir baca tulis dengan sempurna hingga dikenal sebagai orang yang terindah tulisannya. Lalu, ia mulai konsentrasi belajar ilmu hadis di awal umur 15 tahun itu pula. Ia telah mempelajari hadis sejak kecil, dan untuk mempelajari hadis ini, ia pernah pindah atau merantau ke Syam, Syria, Hijaz, Yaman, dan negara-negara lainnya. Sehingga ia akhirnya menjadi tokoh ulama yang bertakwa, saleh, dan zuhud. Abu Zur'ah mengatakan bahwa kitabnya yang sebanyak 12 buah sudah dihafalnya di luar kepala. Ia menghafal sampai 1.000.000 hadis. Imam Syafi'i mengatakan tentang diri Imam Ahmad, "Setelah saya keluar dari Baghdad, tidak ada orang yang saya tinggalkan di sana yang lebih terpuji, lebih saleh dan yang lebih berilmu daripada Ahmad bin Hanbal." Abdul Razak bin Hammam, yang juga salah seorang guru, dia pernah berkata, "Saya tidak pernah melihat orang sefakir dan suara Ahmad bin Hanbal." Keadaan fisik. Muhammad bin Abbas An-Nahwi bercerita, "Saya pernah melihat Imam Ahmad bin Hanbal. Ternyata badan dia tidak terlalu tinggi, juga tidak terlalu pendek. Wajahnya tampan, di jenggotnya masih ada yang hitam. Ia senang berpakaian teban, berwarna putih, dan bersorban, serta memakai kain." Yang lain mengatakan, kulitnya berwarna coklat sawo matang. 1. Keluarga. Dia menikah pada umur 40 tahun dan mendapatkan keberkahan yang melimpah. Ia memiliki anak-anak yang salih dari istri-istrinya, yang mewarisi ilmunya, seperti Abdullah dan Salim. Bahkan keduanya sangat banyak meriwayatkan ilmu dari bapaknya. 2. Kecerdasan dan kesuhudannya. Sunting. Dia memakai peci yang dijahit sendiri, dan kadang dia keluar ke tempat kerja, membawa kampak untuk bekerja dengan tangannya. Kadang juga dia pergi ke warung membeli sikat, kayu bakar dan barang lainnya, lalu membawa dengan tangannya sendiri. Al-Maimuni pernah berujar, "Rumah Abu Abdillah Ahmad bin Hanbal sempit dan kecil." Putranya yang bernama Salim mengatakan, "Ayahku pernah bercerita, Husain meninggal dunia saat saya berusia 20 tahun. Kala itu, saya telah hafal apa yang kudengar darinya." Abdullah, putranya yang lain mengatakan, "Ayahku pernah menyuruhku, ambillah kitab Musannaf Waqi mana saja yang kamu kehendaki. Lalu tanyakanlah yang kamu mau tentang matan, nanti kuberitahu sanadnya. Nah toh sebaliknya, kamu tanya tentang sanadnya, nanti kuberitahu matanya." Abu Zur'ah pernah ditanya, "Wahai Abu Zur'ah, siapakah yang lebih kuat hafalannya, Anda atau Imam Ahmad bin Hanbal?" Dia menjawab, "Ahmad." Ia masih ditanya, "Bagaimana Anda tahu?" Dia menjawab, "Saya mendapati di bagian depan kitabnya tidak tercantum nama-nama perawi. Karena dia hafal nama-nama perawi tersebut, sedangkan saya tidak mampu melakukannya." Abu Zur'ah mengatakan, Imam Ahmad bin Hanbal hafal 1.000.000 hadis. 3. Pujian ulama. Abu Ja'far berkata, Ahmad bin Hanbal manusia yang sangat pemalu, sangat mulia, dan sangat baik pergaulannya serta adabnya. Banyak berfikir, tidak terdengar darinya kecuali mudzakara, hadits, dan menyebut orang-orang salih dengan penuh hormat dan tenang serta dengan ungkapan yang indah. Bila berjumpa dengan manusia, maka ia sangat ceria dan menghadapkan wajahnya kepadanya. Ia sangat rendah hati terhadap guru-gurunya serta menghormatinya. Imam Asy-Syafi'i berkata, Ahmad bin Hanbal imam dalam 8 hal, imam dalam hadits, imam dalam fikih, imam dalam bahasa, imam dalam Al-Quran, imam dalam kefakihan, imam dalam kesuhudan, imam dalam wara, dan imam dalam sunnah. Ibrahim Al-Harbi berkata, "Saya melihat Abu Abdillah Ahmad bin Hanbal seolah Allah gabungkan padanya ilmu orang-orang terdahulu dan orang-orang belakangan dari berbagai disiplin ilmu." Abdullah bin Al-Maimuni berkata, "Tidak ada yang lebih mulia yang pernah dilihat oleh mataku selain Imam Ahmad bin Hanbal. Tidak ada seorang pun dari ahli hadits yang paling mengagungkan larangan-larangan Allah dan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jika benar menurutnya, dan tidak ada seseorang pun yang lebih kuat dalam mengikutinya selain dari Ahmad." Abu Bakar As-Sijistani berkata, "Aku pernah bertemu dengan 200 guru-guru ilmu. Tidak ada satupun yang menyerupai Imam Ahmad bin Hanbal. Dia betul-betul menyelami ilmu, dan jika disebutkan suatu ilmu, dia ahlinya."
Imam Hambali wara dan menjaga harga diri. Abu Ismail At-Tirmizi mengatakan, datang seorang lelaki membawa uang sebanyak 10.000 dirham untuk dia, tetapi dia menolaknya. Ada juga yang mengatakan, ada seseorang memberikan 500 dinar kepada Imam Ahmad namun dia tidak mau menerimanya. Juga pernah ada yang memberi 3.000 dinar, tetapi dia juga tidak mau menerimanya. Imam Hambali tawadu dengan kebaikannya. Yahya bin Ma'in berkata, saya tidak pernah melihat orang yang seperti Imam Ahmad bin Hambal. Saya berteman dengannya selama 50 tahun dan tidak pernah menjumpai dia membanggakan sedikit pun kebaikan yang ada padanya kepada kami. Dia Imam Ahmad mengatakan, saya ingin bersembunyi di lembah Makkah hingga saya tidak dikenal. Saya diuji dengan popularitas. Al-Marunzi berkata, saya belum pernah melihat orang fakir di suatu majelis yang lebih mulia, kecuali di majelis Imam Ahmad. Dia perhatian terhadap orang fakir dan agak kurang perhatiannya terhadap ahli dunia orang kaya. Dia bijak dan tidak tergesa-gesa terhadap orang fakir. Ia sangat rendah hati, begitu tinggi ketenangannya dan sangat memuka harismanya. Dia pernah bermuka masam karena ada seseorang yang memujinya dengan mengatakan, semoga Allah membalasmu dengan kebaikan atas jasamu kepada Islam. Dia mengatakan, jangan begitu, tetapi katakanlah, Imam Hambali sabar dalam menuntut ilmu. Tatkala dia pulang dari tempat Abdur Razak yang berada di Yaman, ada seseorang yang melihatnya dimakan dalam keadaan sangat letih dan capai. Lalu ia mengajak bicara. Maka Imam Ahmad mengatakan, ini lebih ringan dibandingkan faidah yang saya dapatkan dari Abdur Razak. Imam Hambali sangat hati-hati dalam berfatwa. Zakaria bin Yahya pernah bertanya kepada dia, berapa hadits yang harus dikuasai oleh seseorang hingga bisa menjadi mufti? Apakah cukup 100.000 hadits? Dia menjawab, tidak cukup. Hingga akhirnya ia berkata, apakah cukup 500.000 hadits? Dia menjawab, saya harap demikian. Kelurusan akidahnya sebagai standar kebenaran Imam Hambali. Ahmad bin Ibrahim Dauruki mengatakan, siapa saja yang kamu ketahui mencela Imam Ahmad maka ragukanlah agamanya. Sufyan bin Waqi juga berkata, Ahmad di sisi kami adalah cobaan. Barang siapa mencela dia maka dia adalah orang fasik. Masa fitnahnya Imam Hambali. Pemahaman Jahmiyah belum berani terang-terangan pada masa Khilafah Al-Mahdi, Ar-Rasyid dan Al-Amin. Bahkan Ar-Rasyid pernah mengancam akan membunuh Bishr bin Ghiyath Al-Marisi yang mengatakan bahwa Al-Quran adalah makhluk. Namun dia terus bersembunyi pada masa Khilafah Ar-Rasyid. Baru setelah dia wafat, dia menampakkan kebid'ahannya dan menyeru manusia kepada kesesatan ini. Pada masa Khalifah Al-Ma'mun, orang-orang Jahmiyah berhasil menjadikan paham Jahmiyah sebagai ajaran resmi negara. Di antara ajarannya adalah menyatakan bahwa Al-Quran makhluk. Lalu penguasa pun memaksa seluruh rakyatnya untuk mengatakan bahwa Al-Quran makhluk, terutama para ulamanya. Barang siapa mau menuruti dan tunduk kepada ajaran ini, maka dia selamat dari siksaan dan penderitaan. Bagi yang menolak dan bersikukuh dengan mengatakan bahwa Al-Quran kalamullah, bukan makhluk, maka dia akan mencicipi cambukan dan pukulan serta kurungan penjara. Karena beratnya siksaan dan parahnya penderitaan, banyak ulama yang tidak kuat menahannya, yang akhirnya mengucapkan apa yang dituntut oleh penguasa. Zalim meski cuma dalam lisan saja. Banyak yang membisiki Imam Ahmad bin Hambal untuk menyembunyikan keyakinannya agar selamat dari segala siksaan dan penderitaan. Tetapi dia menjawab, bagaimana kalian menyikapi hadits sesungguhnya orang-orang sebelum Habab, yaitu sabda Nabi Muhammad. Ada yang digergaji kepalanya, namun tidak membuatnya berpaling dari agamanya. A.R. Bukhari 12/281. Lalu dia menegaskan, saya tidak peduli dengan kurungan penjara dan rumahku sama saja. Ketegaran dan ketabahan dia dalam menghadapi cobaan yang menderanya digambarkan oleh Ishaq bin Ibrahim. Saya belum pernah melihat seorang yang masuk ke penguasa lebih tegar dari Imam Ahmad bin Hambal. Kami saat itu di mata penguasa hanya seperti lalat di saat menghadapi terpaan fitnah yang sangat dahsyat dan deraan, siksaan yang luar biasa. Dia masih beribnu akil berkata, saya pernah mendengar hal yang sangat aneh dari orang-orang bodoh yang mengatakan, Ahmad bukan ahli fikir, tetapi hanya ahli hadis saja. Ini adalah puncaknya kebodohan, karena Imam Ahmad memiliki pendapat-pendapat yang didasarkan pada hadits yang tidak diketahui
oleh kebanyakan manusia. Bahkan dia lebih unggul dari seniornya. Pikir jernih dan tidak emosi. Tetap mengambil pelajaran meski datang dari orang yang lebih rendah ilmunya. Ia mengatakan, semenjak terjadinya fitnah, saya belum pernah mendengar suatu kalimat yang lebih mengesankan dari kalimat yang diucapkan oleh seorang Arab Badui kepadaku. Wahai Ahmad, jika Anda terbunuh karena kebenaran maka Anda mati syahid. Dan jika Anda selamat, maka Anda hidup mulia. Maka hatiku bertambah kuat. Imam Hambali juga ahli hadits sekaligus juga ahli fikih. Dan inilah rangkuman sekilas tentang guru-guru Imam Hambali. Imam Ahmad bin Hanbal berguru kepada banyak ulama. Jumlahnya lebih dari 280 yang tersebar di berbagai negeri. Seperti di Makkah, Kufah, Basra, Baghdad, Yaman dan negeri lainnya. Di antara mereka adalah 1. Abu Yusuf Al-Qadhi, 2. Husaim bin Bashir, 3. As-Syafi'i, 4. Ismail bin Ulayah, 5. Tuwaqi, 6. Sufyan bin Uyainah, 7. Abu Daud At-Tayalisi, 8. Nu'aim bin Hamad 34, 9. Ibrahim bin Sa'ad, 10. Abbad bin Abbad Al-Muhalabi, 11. Mu'tamir bin Sulaiman At-Taimi, 12. Ayyub bin Najjar, 13. Yahya bin Abi Zaid, 14. Ali bin Hasim bin Barid, 15. Karan bin Tamar, 16. Abdurrazak 5, 17. Ismail bin Jafar, 18. Abbad bin Abbad Al-Ataki, 19. Umari bin Abdillah bin Khalid, 20. Ibrahim bin Nakil. Akhir hayat seorang ulama besar Hambali. Imam Ahmad bin Hanbal mulai sakit pada malam Rabu, 2 hari dari bulan Rabiul Awal, tahun 241 Hijriah. Ia sakit selama 9 hari. Tatkala penyakitnya mulai parah dan warga sekitar mulai mengetahuinya, maka mereka menjenguknya siang dan malam. Penyakitnya kian hari kian parah. Pada hari Kamis dan sebelum wafat ia memberikan isyarat pada keluarganya agar ia diwudukan. Kemudian mereka pun mewudukannya. Ketika berwudu, Imam Ahmad sambil berzikir dan memberikan isyarat kepada mereka agar menyela-nyela jarinya. Dia menghembuskan napas terakhirnya di pagi hari, Jumat bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Awal 241 jam. Pada umur 77 tahun, di kota Baghdad, ia dimakamkan di pemakaman Al-Hard. Orang yang bertaksiah tidak bisa dihitung jumlahnya saking banyaknya. Ada yang mengatakan jumlahnya mencapai 7 juta pelayat. Hal ini merupakan bukti dari perkataan beliau ke para dedengkot bid'ah. Antara kami dan kalian adalah hari ketika menjadi jenazah. Sampai-sampai Abdul Wahab Al-Waraq berkata, kami tidak pernah mendengar ada rombongan pada masa jahiliyah, tidak juga pada masa Islam, berkumpul ke satu jenazah yang jumlahnya melebihi berkumpulnya orang-orang ke jenazah Ahmad. Ahmad bin Hanbal menulis kitab Al-Musnad Al-Kabir yang termasuk sebesar-besarnya kitab Musnad dan sebaik-baik karangan dia dan sebaik-baik penelitian hadits. Ia tidak memasukkan dalam kitabnya selainnya yang dibutuhkan sebagai hujah. Kitab Musnad ini berisi lebih dari 25.000 hadits. Di antara karya Imam Ahmad adalah ensiklopedia hadits atau Musnad, disusun oleh anaknya dari ceramah kajian-kajian. Kumpulan lebih dari 40.000 hadits juga kitab As-Salat dan kitab As-Sunnah. Karya-karya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Kitab Al-Musnad, karya yang paling menakjubkan karena kitab ini memuat lebih dari 27.000 hadits. Kitab At-Tafsir, tetapi Al-Zahabi mengatakan kitab ini telah hilang. Kitab An-Nasir wa Al-Mansuh, kitab At-Tarikh, kitab Hadits Syubah, kitab Al-Muqaddam wa Al-Mu'akkar fi Al-Kitab Al-Ilal, kitab Al-Manasik, kitab Az-Zuhd, kitab Al-Iman, kitab Al-Masail, kitab Al-Asribah, kitab Al-Fadail, kitab Ta'ah Ar-Rasul, kitab Al-Fara'idil, kitab Ar-Rad ala Al-Jahmiyah Qur'an, kitab Jawabah Al-Qur'an, kitab Al-Manasik Al-Kabir, kitab Al-Manasik As-Sagir, kitab Usul As-Sunnah. Menurut Imam Nadim, kitab berikut ini juga merupakan tulisan Imam Ahmad bin Hanbal. Kitab Al-Ilal, kitab Al-Manasik, kitab Az-Zuhd, kitab Al-Iman, kitab Al-Masail, kitab Al-Asribah, kitab Al-Fadail, kitab Ta'ah Ar-Rasul, kitab Al-Fara'idil, kitab Ar-Rad ala Al-Jahmiyah. Itulah sekilas tentang biografi tentang seorang mazhab Hambali. Mohon maaf bila mana ada salah kata. Jangan lupa bantu supportnya ya kawan.
dengan cara like dan subscribe, dan juga terus tonton juga dengan mengaktifkan lonceng notifikasinya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.